Saya Reni Ginting dengan NIM 859899915. Saya dari UPBJJ UT Medan, Pokjar Dairi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 Praktikum IPA di SD Modul 2 KP1 Ekosistem pada ekosistem darat. Alat yang saya gunakan adalah ada alat tulis, lembar kerja praktikum, dan alam sekitar. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA atau pengamatan pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah suatu sistem ekologi yang terjadi di wilayah daratan dan terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem ini terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling memengaruhi sehingga tercipta keseimbangan alam. Ekosistem darat memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh iklim, curah hujan, suhu, serta jenis tanah di suatu wilayah. Komponen ekosistem darat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencangkup semua makhluk hidup dalam ekosistem, contohnya hewan, tumbuhan, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dalam ekosistem darat, contohnya air, udara, dan cahaya matahari. Yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting bagi ekosistem karena menjadi sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan dan oksigen. 2. Tanah. Tanah berguna sebagai tempat tumbuh tanaman dan tempat hidup makhluk hidup di dalam ekosistem. 3. Suhu udara. Suhu berguna untuk mengatur kondisi lingkungan agar makhluk hidup dapat tumbuh dan bertahan hidup. 4. Angin. Angin berguna untuk membantu penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan serta menjaga keseimbangan udara dalam ekosistem. 5. Air. Air berguna untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan membantu proses kehidupan dalam ekosistem. Parit adalah komponen abiotik buatan manusia. Meski di dalamnya sering ada air atau lumut, parit sendiri hanyalah saluran fisik yang dibuat untuk mengatur aliran air. Biotik alami adalah makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia. Mereka hidup di dalam lingkungan sekitar dan saling berinteraksi dalam ekosistem. 1. Paku kelakai atau Stenoclena palutris. Paku kelakai tumbuh baik di tempat lembab dan berair serta berkembang biak dengan spora. 2. Rumput kuti atau Galinsoga parviflora. Rumput kuti tumbuh dengan cepat melalui akar dan tunas yang menyebar di tanah. Rumput ini tumbuh dengan baik di tempat lembab, cukup air, dan terkena sinar matahari. 3. Lumut atau Bryophyta. Lumut adalah tumbuhan kecil yang hidup di tempat lembab dan berkembang biak dengan spora. 4. Semut atau famili Formicidae. Semut adalah hewan kecil yang berkelompok, membantu menguraikan sisa makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Lalat buah atau Drapsophylla melanogaster. Lalat buah adalah serangga kecil yang hidup di sekitaran buah matang atau busuk dan membantu proses pembusukan. 6. Cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Cacing tanah adalah hewan yang hidup di dalam tanah dan membantu menyuburkan tanah dengan menguraikan sisa makhluk hidup. 7. Nyamuk atau Aedes aegypti. Nyamuk adalah serangga kecil yang hidup di tempat berair dan berperan sebagai bagian dari rantai makanan di ekosistem. Biotik buatan adalah makhluk hidup yang dibudidayakan atau dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 1. Pohon jeruk atau Citrus sinensis.
2 jagung atau Gea mais, 3 labu atau Cucurbita moschata, 4 kacang tanah atau Arcis Hupogaya, 5 terong Belanda atau Solanum betaceum, 6 manusia atau Homo sapiens. Manusia adalah makhluk hidup yang berperan dalam ekosistem sebagai konsumen dan dapat menjaga maupun memengaruhi keseimbangan lingkungan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang saling berhubungan. Abiotik alami meliputi cahaya matahari, tanah, angin, suhu udara, dan air. Sedangkan abiotik buatan contohnya adalah parit. Sementara itu, biotik alami terdiri dari berbagai makhluk hidup yang tumbuh secara alami, dan biotik buatan adalah makhluk hidup yang dibudidayakan oleh manusia seperti yang telah dibahas. Semua bekerja sama untuk menjaga keseimbangan lingkungan.